Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan nasib Fir'aun dalam kisah ini. Ia memutuskan untuk menikahi Asia, meskipun Asia tidak pernah memiliki perasaan cinta untuknya. Asia bahkan rela tidak memenuhi nafsu suaminya demi mempertahankan prinsipnya. Jadi, mengapa Asia setuju menikah dengan Fir'aun? Bagaimana perjalanan rumah tangga mereka berlangsung? Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan jawabannya. Fir'aun, yang juga dikenal sebagai Ramses II, memandang dirinya sebagai raja terhebat dalam sejarah Mesir kuno. Ia bahkan berani mengklaim dirinya sebagai penguasa terbesar di seluruh dunia, sehingga ia dijuluki Ramses Sang Agung. Ia membangun kekuatan militer yang sangat kuat selama pemerintahannya, dan meninggalkan banyak warisan arsitektur sebagai bukti keagungannya. Namun, di balik kejayaannya, Fir'aun juga mengalami kehilangan yang mendalam ketika istrinya meninggal dunia. Ia merasa kesepian dan mencari pasangan baru untuk menemani hidupnya. Salah satu menterinya, Haman, mendengar tentang seorang wanita cantik bernama Asia, yang berasal dari keluarga yang taat kepada Allah. Namun, Asia menolak lamaran Fir'aun karena perbedaan latar belakang mereka yang mencolok. Keluarga Asia menjalankan perintah Allah dengan tulus, sementara Fir'aun, sebagai raja yang zalim, bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Terkait dengan penolakan awalnya, Fir'aun menjadi sangat marah, namun ia tidak menyerah begitu saja. Dia memberi perintah kepada Haman untuk menahan orang tua Asia, menyiksa mereka, menjebloskan mereka ke dalam penjara, dan bahkan merencanakan untuk membakar mereka hidup-hidup. Ini dilakukan untuk menekan Asia dan membuatnya merasa terancam. Di bawah tekanan yang tak terbayangkan dari Fir'aun, Asia akhirnya menuruti permintaan raja. Namun, dia mengajukan dua syarat yang tak bisa ditolak. Pertama, Fir'aun harus membebaskan orang tuanya dan membangunkan rumah untuk mereka. Kedua, Fir'aun harus menjamin kesejahteraan dan kebutuhan kedua orang tua Asia, termasuk kesehatan dan makanan minuman. Asia bahkan bersedia mati jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi. Semua syarat ini akhirnya disetujui oleh Fir'aun, dan mereka menjadi pasangan suami istri. Asia kemudian tampil di berbagai acara resmi kerajaan, menemani suaminya. Namun, sayangnya, kehangatan dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak sejalan dengan citra publik mereka. Asia memilih untuk menjaga jarak dengan Fir'aun, bahkan tidak berbagi ruangan dengannya. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu di kamar pribadinya, ditemani oleh dayang-dayangnya, atau di taman belakang yang dibangun khusus untuknya. Taman tersebut dilengkapi dengan berbagai tanaman hias, buah-buahan, dan binatang-binatang, sebagai bukti dari usaha Fir'aun untuk memenuhi keinginan Asia. Ia dengan tulus melakukan apapun untuk menyenangkan istrinya. Meskipun hidup dalam kemewahan dan kekayaan, Asia tidak pernah melupakan statusnya sebagai hamba Allah yang taat. Ia tetap menjalankan ibadahnya, terutama saat malam, bahkan jika harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Semua ini karena Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya, termasuk Asia. Situasi ini membuat Asia merasa tertekan. Selain beribadah, ia juga terus berdoa agar dapat mempertahankan kehormatannya. Inilah sebabnya mengapa Asia tidak tidur bersama Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan iblis yang menyerupai Asia. Iblis ini menjadi pelayan yang memuaskan nafsu birahi Fir'aun setiap malam. Namun, suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa kebebasan dan kekuasaannya akan terancam oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang peramal datang kepada Fir'aun dan meramalkan bahwa raja tersebut akan dibunuh oleh seorang pria dari Bani Israel. Setelah itu, Fir'aun terus merasa gelisah. Ia kemudian memberikan perintah bahwa semua bayi laki-laki yang lahir selama masa pemerintahannya harus dibunuh. Namun, Fir'aun tidak bisa menghentikan Asia ketika ia ingin merawat seorang bayi laki-laki yang ditemukan hanyut di Sungai Nil. Demi membuktikan cintanya kepada Asia, Fir'aun rela membiarkan istrinya merawat bayi itu dan bahkan mengangkatnya sebagai anak mereka. Bayi itu adalah yang akhirnya tumbuh menjadi Nabi Musa alaihissalam. Inilah kisah Musa Fir'aun yang telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penijuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari." Asia telah berulang kali menyelamatkan nyawa Nabi Musa alaihissalam dari amukan Fir'aun. Salah satunya ketika Musa masih kecil dan menarik jenggot Fir'aun, membuat sang raja marah. Fir'aun segera memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Musa. Namun, beruntungnya, Asia segera datang dan meyakinkan Fir'aun bahwa Musa hanya seorang anak kecil yang belum memahami tindakannya.
Musa tumbuh dewasa dan akhirnya diangkat sebagai seorang nabi, dengan Asyah menjadi salah satu pengikutnya. Keyakinan Asyah semakin menguat ketika para tukang sihir Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun kemudian marah besar dan memberi Asyah pilihan, tetap bersamanya dan terhindar dari hukuman, atau mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan menerima hukuman yang berat. Tanpa ragu, Asyah memilih untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Keputusannya ini sangat membuat Fir'aun tidak bisa menerima. Sang raja tidak segan-segan menyiksa siapapun yang berpaling darinya, bahkan termasuk istrinya sendiri. Para pengawal kemudian mengikat tangan dan kaki Asyah, menghadap matahari, mencambuk tubuhnya, dan meninggalkannya begitu saja. Ketika para algojo Firaun pergi, para malaikat turun untuk melindungi Asyah. Iman Asyah tidak pernah goyah meskipun ia mengalami siksaan berat. Firaun bahkan memerintahkan prajuritnya untuk melempari Asyah dengan batu besar. Firaun berkata, "Bawalah batu besar itu. Jika Asyah tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Musa dan Harun, pukullah dia dengan batu besar itu. Namun jika dia mengubah keyakinannya, maka biarkan dia tetap menjadi istriku." Asyah hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil terus berdoa. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Sesaat setelah Asyah memanjatkan doa, malaikat mencabut nyawanya. Sebelum meninggal, Asyah mendapat penglihatan surga yang gemerlap dengan marmer berkilauan dan mutiara putih sebagai hadiah untuknya. Kebahagiaan memenuhi hatinya saat itu. Firaun sangat bingung melihat istrinya yang sedang disiksa terlihat begitu bahagia. Ia bertanya, "Tidakkah kamu merasa heran atas kegembiraannya? Kami menyiksanya, tapi dia bahkan tertawa." Sepanjang hidupnya, Asyah telah membuktikan dirinya sebagai seorang hamba yang taat dan ibu yang penuh kasih sayang. Saudara-saudari yang beriman, sosok Asyah binti Muzahid memberikan banyak pelajaran kepada kita. Ia adalah seorang hamba yang taat dan sabar dalam menghadapi ujian, terutama dari suaminya. Meskipun disiksa dengan keras oleh Fir'aun, ia tidak pernah goyah, malah semakin teguh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesetiaannya, ia dilindungi dan diberi kemuliaan, hingga mendapatkan surga. Semoga kita dapat mengambil teladan dari karakter Asyah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.